Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan pada hari ini kita masih dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu semua atas berkat dan juga kasih karunia Tuhan. Sebelum mendengarkan sebagian renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan juga kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami, anak-anak-Mu, masih dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu semua atas kehendak-Mu ya Bapa. Begitu juga kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan pagi pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh ya Bapa dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau juga berkati ya Bapa anak-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Kiranya setiap apa yang anak-Mu ini sampaikan nantinya sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah menghadapi pergumulan dengan iman, yang dimana diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Nah teman-teman, pasti kita semua juga sudah tahu bahwa setiap pergumulan itu adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita ini. Yang dimana kita sebagai manusia itu pasti banyak sekali menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, setiap perintangan, ketidakpastian yang dimana dapat menguji setiap iman kita. Namun nyatanya di dalam kesulitan dan juga di dalam kegelisahan ini, Yesaya 41 ayat 10 itu memberikan 3 janji yang menguatkan dan juga menghibur hati kita saat menghadapi setiap pergumulan, setiap gundah gulana di dalam hati dan juga iman kita. Jadi terdapat di kalimat pertama yang dimana janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Nah, di dalam kalimat ini tuh perasaan takut itu adalah ketika salah satu reaksi ketika kita tuh sedang menghadapi situasi yang tidak diketahui atau situasi yang menakutkan. Namun di sini Tuhan berbicara kepada kita dengan tegas supaya kita jangan takut. Nah, mengapa pada ayat ini kita ditegaskan untuk tidak usah takut? Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Ia selalu senantiasa menyertai setiap hidup kita, setiap langkah hidup kita. Jadi ia juga berjanji untuk selalu menyertai kita, berada di samping kita, mendukung kita, dan juga memberikan setiap kekuatannya kepada kita di saat kita sedang berada di titik terendah kita. Dan juga ia tidak meninggalkan kita sendiri. Ia akan selalu hadir sebagai sahabat yang setia, yang dimana selalu siap membantu dan juga mendampingi anak-anaknya. Lalu pada kalimat selanjutnya itu adalah janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, pada kalimat ini tuh menginterpretasikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang mulia. Ia juga yang menciptakan setiap alam semesta dan juga memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di dunia ini ataupun atas kendali kita. Tidak ada yang tersembunyi atau terlalu sulit baginya. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa terbatas nih dalam daya dan juga pengetahuan kita. Tetapi Allah itu tidak terbatas teman-teman. Ia adalah penguasa atas segala sesuatu, termasuk pergumulan kita sendiri. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa cemas ataupun putus asa, karena Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa untuk mengatasi segala hal yang menurut kita tidak mungkin, nyatanya jadi mungkin. Lalu pada kalimat yang selanjutnya, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang benar. Nah, pada kalimat ini tuh, di titik inilah janji Allah menjadi sangat pribadi dan juga menenangkan hati kita nih. Ia menyatakan komitmennya secara khusus kepada kita untuk selalu meneguhkan, untuk selalu menolong dan juga menopang kita dengan tangan kanannya yang benar, yang dimana tangan kanan tersebut penuh dengan kuasa dan juga keadilan. Dalam hal ini juga Tuhan tidak pernah menutup mata atas setiap tangisan teman-teman. Ia tidak pernah membiarkan teman-teman sekalian jatuh tanpa pertolongan, tanpa tangan kuasa Tuhan. Dan juga misalkan nih ketika teman-teman tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhan pasti akan selalu membuka jalan. Tuhan pasti akan selalu membuka mata teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak kuat lagi untuk berdiri, Tuhan akan selalu mengangkatmu, akan selalu menopangmu, akan selalu menuntunmu ke arah jalan yang benar. Dia akan selalu berperang untukmu. Dia akan selalu menguatkanmu, menopangmu tepat di saat kamu berada di titik misalkan yang paling lemah. Dan juga kita harus tetap percaya nih teman-teman, bahwa setiap karya Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang akan selalu bekerja bahkan di saat teman-teman belum mengerti keadaan dan juga kondisinya bagaimana. Nah teman-teman, ada juga ayat penutup sebelum menutup renungan ataupun mengakhiri renungan pada pagi hari ini, yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13 yang berbunyi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan yang tadi kami telah dengar dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, dan juga renungan tadi dapat selalu memperbarui hati kami, diri kami, supaya kami selalu takut akan Engkau, supaya kami selalu percaya ya Bapa kepada Engkau, dan juga kami selalu mengandalkan Engkau. Bahkan di saat kami sedang berada di titik terendah, kami akan selalu mengingat Engkau ya Bapa. Begitu juga kiranya Engkau yang selalu menopang, menolong, mengangkat tangan kananmu. Engkau yang selalu berperang ya Bapa terhadap anak-anakmu ini. Engkau yang akan selalu menjaga kami ya Bapa, dan juga Engkau yang selalu meluruskan setiap jalan kami ya Bapa. Dan juga sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhanlah yang memperlengkapi, yang memberkati, supaya dapat berjalan dengan lancar setiap aktivitas kami mulai dari pagi hari sampai malam hari nantinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.